Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfas Mardika Ahmad dari kelas 4D4 Elektronika A, NRP 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 di bidang pertambangan. Untuk latar belakang sendiri, pertambangan merupakan industri berisiko tinggi, sehingga pemahaman aspek kesehatan dan keselamatan kerja K3 sangat diutamakan. Pemahaman K3 ini sangat penting bagi setiap pekerja atau pegawai karena hampir semua aspek dalam industri, bahkan perkantoran sekalipun. Walaupun perusahaan telah menerapkan beberapa standar atau prosedur keselamatan kerja, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan kasus kecelakaan kerja. Sebagai upaya memperoleh kondisi operasional yang aman, memerlukan penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengelolaan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK 3). Menurut Depnaker Trans RI, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, mengurangi, dan menanggulangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui langkah-langkah identifikasi, analisa, dan pengendalian bahaya dengan menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat. Untuk tujuannya sendiri, yaitu mengetahui peraturan-peraturan keselamatan dan keselamatan K3 yang berhubungan dengan pertambangan. Lalu untuk manfaat pembuatan makalah ini adalah untuk jadikan referensi dan pengetahuan kita sebagai pekerja tambang atau masyarakat. Untuk batasan masalah dalam makalah ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang berhubungan dengan pertambangan, antara lain peraturan-peraturan K3 pada bidang pertambangan, observasi mengenai K3 pertambangan pada bagian lapangan. Untuk peraturan-peraturan pertambangan, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Nomor 6, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan K3 di bidang pertambangan. Kedelapan, Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1991 tentang pemeriksaan keselamatan kerja dan instalasi peralatan dan teknik migas dan panas bumi. Untuk APD, beberapa APD yang sering dijumpai di pertambangan yaitu alat pelindung kepala (safety helm), alat pelindung telinga (earplug dan earmuff). Ketiga, alat pelindung mata (goggles), alat pelindung kaki (safety shoes), baju kerja atau rompi yang dilengkapi dengan spotlight, alat pelindung pernapasan (masker), alat pelindung tangan (gloves), pelindung badan, baju pelampung, dan jas hujan. Untuk beberapa sertifikasi keahlian K3 pada pertambangan, beberapa diantaranya yaitu yang pertama, pengawas operasional pertama, pengawas operasional media, ahli K3 umum, ahli K3 kebakaran, ahli K3 teknisi listrik, auditor SMK 3, sertifikasi kompetensi juru ledak, auditor analisa mengenai dampak lingkungan, sertifikasi kompetensi juru ukur tambang. Lalu di sini saya mengambil data dari salah satu jurnal yang mengambil data di PT Dempo Bangun Mitra. Untuk potensi pada tabel pertama yaitu diketahui yaitu potensi bahayanya, beberapa diantaranya yaitu sikap pekerja, penambangan, pengelolaan batu andesit. Lalu dari potensi bahaya tersebut dapat diketahui likelihood dan konsekuensinya, yang nantinya likelihood dikali dengan konsekuensi akan menghasilkan penetapan nilai metrik risiko. Di sini nilai metrik risiko tertinggi yaitu sikap pekerja dan lalu lintas tambang, di mana level risikonya yaitu ekstrim. Dari dua poin tersebut, di mana sikap pekerja dan lalu lintas tambang yang memiliki risiko nilai ekstrim, dapat disimpulkan bahwa potensi kecelakaan kerja pada proses penambangan adalah potensi pada sikap pekerja tidak memenuhi persyaratan standar dan dalam keselamatan kerja dan prosedur bekerja yang baik. Lalu untuk potensi pada lalu lintas tambang yaitu tidak adanya rambu-rambu untuk kondisi lalu lintas tambang yang cukup berbahaya. Yang kedua, upaya pengendalian terhadap potensi kecelakaan kerja adalah melakukan pengawasan terhadap para karyawan serta pelatihan tentang pentingnya APD, lalu memberikan rambu-rambu tentang kondisi jalan serta pengontrolan kondisi jalan secara teratur. Sekian dari penjelasan saya tentang K3 pertambangan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.